Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya, Jenny Irnawati, dosen manajemen Universitas Pamulang. Saat ini saya akan menjelaskan untuk pertemuan 7, di mana mengenai harga pokok penjualan. Dan di sini kita akan membahas masalah kartu persediaan. Nah, di sini kan untuk learningnya kita diminta untuk mencari metode FIFO, LIFO, average. Nah, sebelum kita membahas untuk soalnya, kita harus mengetahui nih apa sih artinya metode FIFO, LIFO, dan average-nya sendiri. Nah, di sini di dalam modul itu sudah dijelaskan ada dua macam untuk persediaan sendiri. Itu ada metode sistem periodik beserta sistem perpetual. Nah, untuk yang kita bahas kali ini menggunakan sistem perpetual. Nih ya, perpetual. Kita menggunakan sistem perpetual. Nah, untuk sistem perpetual sendiri, kita akan buat kartu persediaan untuk mempermudah dalam menghitung persediaan akhir. Oke, kita langsung masuk ya di sini. Pengertiannya terlebih dahulu, FIFO. Ya, kita lihat di sini FIFO atau first in, first out. Nah, jadi apa maksudnya? Jadi, untuk FIFO sendiri itu metode di mana barang yang masuk terlebih dahulu itu akan keluar terlebih dahulu. Jadi, pertama masuk, pertama keluar. Sedangkan LIFO itu kebalikan dari FIFO. Last in, first out. Berarti masuk terakhir, keluar pertama, betul. Nah, yang ketiga ada rata-rata atau average. Nah, ini kita rata-ratakan terlebih dahulu. Caranya berbeda dengan mencari FIFO dan LIFO sendiri. Oke, kita langsung masuk ke perpetual. Untuk kartu persediaannya kita bisa lihat di sini. Nah, seperti ini. Tanggal 1 Januari itu diketahui persediaan sebesar 200 unit. Harga beli per unit adalah $10. Nah, kemudian ada pembelian $412, tanggal 17 dijual 300, kemudian tanggal 26 pembelian $311, tanggal 27 dijual 200, tanggal 28 dijual 300, tanggal 30 pembelian 100 dengan harga $13. Nah, kenapa pada saat dijual ini tidak ada harganya? Kenapa? Karena pada saat menggunakan sistem perpetual itu akan menggunakan harga sebelumnya. Nah, jika ada harga tertera di sini, itu diabaikan jika menggunakan sistem perpetual. Beda halnya dengan menggunakan sistem periodik. Tapi untuk mempermudah, kita akan menggunakan perpetual untuk UTS-nya juga ya. Oke, lanjut di sini kita lihat. Oke, kita buat kartu persediaan. Ini namanya kartu persediaan. Ya, ada tanggal, keterangan, dibeli atau in atau pembelian itu juga boleh, unit, harga, jumlah. Kemudian di sini ada out atau dipakai atau penjualan. Ada unit, cost, jumlah. Kemudian di sini ada persediaan atau saldo, boleh. Ada unit, harga, dan jumlah. Oke, kita masuk yang di tanggal 1 Januari ya. Tanggal 1 Januari apa yang diketahui? Persediaan. Berapa banyak? 200 unit. Berarti kita tulis tanggal 1 Januari, keterangannya persediaan. Nah, kan ini persediaan nih, bukan pembelian atau penjualan. Maka kita tulis di sini unitnya 200. Kemudian harganya berapa nih? Kita lihat di sini harga beli sebesar $10. Kita tulis 10-nya. Oke, kita hilangkan dulu dolarnya dalam dolar 10. Maka jumlahnya dari mana? Kenapa 2000? Ada yang tahu? Oke, betul. Jadi 200 dikali 10 hasilnya 2000. Oke, paham sampai sini? Oke ya, jika sudah kita masuk lagi di tanggal 12 Januari. Oke, kita tulis tanggal 12 apa yang terjadi? Pembelian. Oke, kita tulis pembelian di sini.
Berapa pembeliannya? 400 unit. Berarti kita tulis di sini 400, harganya berapa? 12. Kita tulis harganya 12 sama. Seperti tadi caranya. Jumlah adalah 400 dikali 12, hasilnya 4.800. Karena ini pembelian, kita tulis di kolom dibeli atau pembelian atau in. Jadi jangan bingung kalau misalkan kalian temui tabelnya di sini in, kok di sini beli. Nah, itu sama aja. Dibeli atau pembelian atau in. Di sini dipakai atau penjualan atau out. Oke. Nah, karena ini pembelian berarti kita kosongkan untuk penjualannya atau out-nya. Nah, kita ke persediaannya. Berapa persediaannya? Kenapa kok ada 2 nih nggak dijumlah? Oke, kita balik lagi pengertiannya FIFO. Maka kita harus mengetahui persediaan yang pertama yang mana, persediaan kedua yang mana. Kalau kita jumlahkan, kita tidak akan mengetahui mana yang pertama, mana yang kedua. Maka dari itu, persediaan di awal kita tulis dulu 200, 10, 2000 kita turunkan dulu. Berarti ini persediaan pertama. Kemudian ada 400, kita tulis 400, 12, 4.800. Ini adalah persediaan kedua. Nah, berarti di tanggal 12 Januari itu ada 2 persediaan. Ini yang pertama, ini yang kedua. Oke, sampai sini paham? Oke ya, kita lanjut di tanggal 17. Oke, tanggal 17 Januari. Ini ada dijual. Oke, dijual berapa? 300 unit. Berarti kita tulis tanggal 17, keterangannya dijual atau penjualan juga boleh, tergantung soalnya. Kemudian ini kan bukan dibeli, berarti kita masuk ke kolom dipakai atau dijual. Berapa? Kenapa kok 200-100 ya, bukannya 300 ya? Oke, kita lihat persediaan pertama berapa? Coba di sini. 200. Berarti kita keluarkan dulu nih yang 200. Di sini kita keluarkan dulu. Karena kan apa? FIFO, first in, first out. Persediaan pertama masuk, persediaan pertama juga yang keluar terlebih dahulu. Maka 200 kita keluarkan dulu dari atas, kita keluarkan dikali 10, kemudian 2000. Nah, kan dijualnya 300 nih, sedangkan persediaan pertama 200. Berarti masih ada sisa berapa? 100. 100-nya diambil di persediaan kedua. Jadi 400 diambil 100, hasilnya 300. Jadi kan kalau 200, 100 hasilnya sama kan, dijual 300 kan. Nah, 300 ini dari mana? Dari 400 persediaan kedua dikurang 100, kekurangan dari yang dijual sama dengan 300. Untuk harganya sama 12. Jadi jumlahnya 300 dikali 12, hasilnya 3.600. Oke, kita lanjut. Di tanggal 26 ini terjadi pembelian kembali sebesar 300. Oke, sorry, kita balik lagi di tanggal 17. Nah, 17 ini harganya sesuai dengan persediaan atau saldo di sini ya. Nah, 200 dengan menggunakan harga 10, sedangkan yang 100 diambil dari persediaan kedua, harganya 12. Oke, lanjut. Tanggal 26 pembelian 300 dengan harga 11. Maka kita tulis di sini 300, harganya 11, jumlahnya 300 dikali 11, hasilnya 3.300. Nah, persediaannya kita jangan jumlahkan lagi, sama seperti tahap yang sebelumnya. Kita turunkan dulu yang 300 dikali 12, hasilnya 3.600. Kemudian kita tulis di sini 300, kemudian harganya 11, hasilnya 3.300. Maka di tanggal 26 Januari itu ada persediaan pertama, persediaan kedua.
Seperti itu, jangan sampai salah ya. Persediaan pertama, persediaan kedua. Oke, lanjut di tanggal 27 dijual sebanyak 200 unit. Kita tulis dijual 200 unit. Harganya yang mana? Oke, kenapa kok ini 200 Bu? Bukannya seperti ini 200 100? Baik, coba kita lihat. Persediaan pertama berapa? 300. Sedangkan yang dijual 200. Apakah cukup mengambil persediaan pertama? Cukup, malah ada sisa 100 unit. Maka kita langsung tulis 200 unit dikali harganya 12, hasilnya 2.400. Nah, untuk persediaan pertama karena sudah keluar 200, sisanya 100. Dengan harga yang sama 12, sehingga jumlahnya 1.200. Nah, persediaan kedua kan tidak keluar nih, masih ada kan ya. Jadi kita turunkan yang 300, kosnya 11, harganya dikalikan jadi 3.300. Oke. Nah, di sini dijual tanggal 28 ya, dijual 300. Oke, 300, sedangkan persediaan pertama berapa? 100, maka yang akan keluar terlebih dahulu sebesar 100, betul, 100, kemudian dikali 12, kemudian berapa? 1.200. Nah, sisanya yang 200 ambil di persediaan kedua, sehingga 200 dikali 11, hasilnya 2.200. Untuk persediaannya sisa 100. Dari mana? 300 dikurang 200. Hasilnya 100 dengan harga 11. Jadi jumlahnya 1.100. Oke, yang terakhir tanggal 30 pembelian. Nah, kita lihat pembelian 100 dengan harga 13. Kita tulis pembelian 100 dengan harga 13, jumlahnya 100 dikali 13, hasilnya 1.300. Nah, sehingga persediaan di akhir atau di tanggal 30 Januari terdapat dua persediaan. Yang pertama 100 dengan harga 11, totalnya 1.100. Persediaan kedua 100 dengan harga 13, sehingga totalnya 1.300. Seperti itu. Jadi cukup seperti itu saja tulisnya. Nah, saran saya kalian harus berikan garis. Jadi mengetahui nih, persediaan satu mana, persediaan kedua mana. Jangan sampai salah. Kalian harus teliti di bagian itu. Oke. Cukup untuk Vivo, kita lanjut ke LiFo ya. Nah, ini untuk LiFo. Tidak ada ya di sini ya contohnya ya. Oke, berarti kita buat untuk yang LiFo-nya dengan kos yang sama ya. Oke, kita perkecil. Oke, kita lihat di sini ya. Kita gunakan yang ini aja ya, soalnya. Oke. Jadi seperti ini ya. Kita buat kolomnya terlebih dahulu. Nah, kita buat kolomnya terlebih dahulu. Oke, berarti tanggal berapa? Tanggal 1 Januari. Keterangannya apa? Sama, persediaan Oke, biar mudah kita pakai Word saja ya. Oke,
Kita lihat di sini. Oke. Tanggal ini abaikan dulu ya. Oke, di sini tanggal 1 Januari tanggal 1. Keterangannya apa? Persediaan. Oke. Berapa persediaannya? Kita kosongkan in-nya atau dibelinya, out-nya kita kosongkan langsung ke saldo. Sorry, di sini kita ini ya. Kita tulis dulu unit kemudian harga, kemudian jumlah, sama unit harga jumlah, sama juga unit harga jumlah. Oke. Nah, di sini kita tulis, ini kita merger. Ini juga sama, kita merger. Nah, ya. Oke. Jadi tanggal 1 Januari. Keterangannya persediaan. Berapa persediaannya? Kita lihat di sini. Berapa? 200 unit. Oke, 200 unit. Harganya berapa? 10. Jumlahnya 200 dikali 10 berapa? 2.000. Oke, lanjut di tanggal 12 Januari. Langsung tanggalnya aja ya. 12 Januari apa? Pembelian. Oke, pembelian. Berapa pembeliannya? 400. Kemudian harga 12, jumlahnya 4.800, sama ya. Jadi 4.800-nya dari 400 dikali 12 hasilnya 4.800. Oke, out-nya kita kosongkan. Boleh kalian strip kalau misalkan tulis tangan. Oke. Berapa jadinya di sini unitnya? Betul, kita turunkan dulu 200, 10, 2.000. Kita turunkan lagi di sini berapa? Pembeliannya 400, betul. Kemudian harga 12. Sehingga berapa di sini? 4.800. Oke. Jadi di tanggal 12 ada nih dua persediaan ya. Persediaan pertama, persediaan kedua. Lanjut, tanggal berapa? 17 Januari dijual. Oke, dijual. Berapa dijualnya? 300 unit. Oke. Nah, ingat perbedaannya, ini kita menggunakan metode LIFO. Apa LIFO? Last in first out. Jadi barang yang terakhir keluar masuk itu akan yang pertama yang keluar nih. Kalau tadi kan FIFO barang pertama masuk, pertama keluar kan? Jadi dia ambil di persediaan yang pertama. Nih persediaan pertama kan 200 dikeluarkan dulu nih. Nah, sedangkan untuk LIFO sendiri kita lihat di persediaan yang kedua. Nih, persediaan kedua 400. Berarti keluarnya berapa? 300. Cukup nggak? Cukup kan? Oke, berarti kita tulis nih 300 langsung. Berapa harganya? 12. Kemudian berapa 12 dikali 3? 3.600. Sehingga untuk saldo di tanggal 17 Januari
kita lihat persediaan pertama masih sama? Sama, 200. Kemudian yang 400-nya, apakah 400? Tidak, karena sudah keluar 300 sehingga sisanya 100. Betul. Untuk harganya berapa? Tetap sama. Di sini tetap sama. Di sini tetap sama. Nah, di sini yang berbeda. 100 dikali 12, 1200. Oke. Paham ya sampai sini ya? Lanjut lagi di tanggal 26. Oke, di tanggal 26 apa yang terjadi? Pembelian. Berapa pembeliannya? 300 unit. Harga 11, betul. Berarti berapa? 3.300. Nah, outnya tidak ada. Maka saldonya berapa? Ada berapa? Yo, jadinya. Ingat, ini LIFO bukan ditambah. Jadi kita turunkan lagi. 200-nya kita turunkan, 100-nya kita turunkan, ditambah pembeliannya 300. Jadi, di tanggal 26 Januari terdapat 3 persediaan. Harganya kita turunkan dulu. Yang di atas kita turunkan, yang terbaru 11 harganya. Di sini tetap 2000, kemudian 1200, 3.300. Oke, jelas ya. Jadi persediaannya kita turunkan dulu nih yang di atas, baru kita tambah di sini di bawah karena ada pembelian. Di tanggal 27, oke, terjadi nih, dijual. Berapa dijualnya? 200. Oke, 200. Kita lihat persediaan yang akhir. Ada berapa? 300. Masih cukup kan berarti? Berarti kita langsung tulis 200 unit dengan harganya 11. Berarti 2.200. Persediaan pertama tetap 200, persediaan kedua tetap 100, sedangkan persediaan ketiga sudah dikeluarkan 200. Sisanya berapa? 100, betul. Oke, di sini 10, di sini 12, di sini 11. 20 kali 10, 200 kali 10, 2000, oke. 1200 sama ya, sama di atas. Di sini bukan 3300, melainkan 1100, betul. Oke, lanjut di tanggal 28. 28. Adanya apa? Dijual lagi nih. Kita langsung ke out. Berapa? 300 tanggal 28. Oke, kita lihat persediaan pertama berapa? 100, betul. Kita keluarkan dulu 100. Harganya berapa? 11, betul. Jumlahnya 100 dikali 11.000. 100, betul. Oke, terus lanjut. Persediaan keduanya berapa? Ingat, dia keluarnya berapa? 300. Ini baru keluar 100, berarti kan kurang 200. Jangan ambil yang di atas, melainkan ke persediaan kedua. Nah, jadi gini, ya. Nah, jadi gini ya, untuk persediaannya kan ada nih, ada 200, ada 100, ada 100. Nah, ini kan persediaan pertama nih. Ini persediaan kedua. Ini persediaan ketiga. Ingat, kita sedang mengerjakan LIFO. LIFO itu last in first out. Berarti yang keluar dari bawah ke atas, kemudian selanjutnya. Jadi yang keluar 100 dulu, baru 100, baru sisanya. Berarti berapa? Kan ini 300 nih keluarnya ya. Keluarnya 300. Nah, berarti 100, 100, sisanya di persediaan pertama 100, sehingga di sini sisanya 100 ya. Jadi kita tulis di sini
Di sini keluarkan persediaan yang kedua 100, oke. Kemudian di sini harganya beda, 12, jangan sama. Di sini berapa jadinya? 1.200. Baru 200, sedangkan di penjualan ini 300. Berarti kita ambil persediaan yang ketiga. Yang pertama, dari 200 kita ambil 100. Harganya pasti berbeda. Berapa? 10, betul. Jadi berapa? 1.000. Oke, 100 dikali 10 ya. Nah, di sini sisa saldonya berarti hanya 100 unit dengan harga 10, totalnya 1.000. Oke. Jadi sisa hanya persediaan yang pertama karena yang persediaan ketiga dan kedua sudah keluar. Lanjut di tanggal berapa? Tanggal 30. Oke, tanggal 30 dibeli, pembelian. Berapa pembeliannya? 100 dengan harga 13, 1.300 jumlahnya. Lalu saldonya kita turunkan yang di atas 100, 10, 1.000. Kemudian ditambah pembeliannya berapa? 100 dengan harga 13 sehingga jumlahnya 1.300. Maka di akhir bulan atau di tanggal 30 Januari terdapat dua persediaan, yaitu persediaan pertama 100 dengan harga 10, jumlahnya 1.000. Untuk persediaan kedua 100, harga 13, jumlahnya 1.300. Jadi pasti berbeda LIFO dengan FIFO untuk pengerjaannya ya. Tuh lihat. Ya. Beda kalau kalian tidak teliti, itu pasti akan salah nantinya. Oke. Ini metode LIFO. Bagaimana yang average? Oke, kita lanjut ya yang average ya. Sama tabelnya. Ini kita clear dulu. Ini clear. Oke, berarti kita hapus dulu ya. Sorry. Kita delete dulu aja ya. Oke. Besar. Nah ya ini. Kita delete dulu deh. Gitu ya. Oke. Sekarang yang average, bedanya average seperti ini. Kita soalnya masih sama dengan ini. Oke, kita tulis tanggal 1 Januari.
Oke, tanggal 1 Januari. Keterangannya masih sama ya. Persediaan. Kita tulis persediaan. Berapa? Masih sama di saldo 200 dengan harga 10, jumlahnya 2000. Oke. Lanjut ke tanggal 12. Apa terjadi pembelian? Oke. Berapa? 400. Harga 12, totalnya 4.800. Betul. Oke. Nah, kalau untuk average, kan kita tahu sendiri untuk average itu bisa dibilang rata dalam bahasa Indonesianya ya. Oke, jadi di saldo kita langsung jumlahkan dari 200 unit. Jika ada pembelian ditambah, jika ada penjualan atau dijual dikurang, atau out itu dikurang, in itu ditambah, maka unitnya berapa? 200 ditambah 400, betul, jadi 600. Oke, harganya, khusus harga kita kosongkan terlebih dahulu, jangan diisi. Kita loncat dulu ke jumlah. Kita jumlahkan dulu. Berapa? 2000 ditambah 4.600, hasilnya 6.800. Oke. Nah, cara mencari harga itu bagaimana? Mencari harga jumlah dibagi unit. Berapa? 6.800 dibagi 600. Berapa hasilnya? 11,3. 11,33 atau 34. Kita bulatkan. Oke. Lanjut ke tanggal 17. 17 dijual. Berapa dijualnya? 300 unit. Harganya ngambil dari mana? Kan tidak ada nih di soal. Ambil di harga sebelumnya. Berarti berapa? 11,34. Hasilnya berapa? 11,34 dikali 300, hasilnya 3.402. Nah, sama caranya. Unitnya kita tambah dulu, jumlahnya kita tambah dulu, baru mencari harga dengan jumlah dibagi unit. 600 ditambah 300 berapa? 900. Oke. 3.402 ditambah 6.800 berapa? 10.202. Nah, harganya berarti 10.202 dibagi 900. Hasilnya 11,33 atau 34, sama. Ya. Lanjut. Di tanggal berapa lagi? 26. Oke, terjadi pembelian. Berapa? 300. Oke, 300 unit. Harganya berapa? Nah, khusus pembelian jangan menggunakan harga di saldo, tetapi harga di soal. Karena kan dibeli pasti harganya beda. Ya kan? Jadi kita masukkan 11. Nah, kita masukkan 11. Kelihatan ya? Di sini berapa? 3.300. Oke, berarti gimana saldonya? Ingat, ini apa? Pembelian, maka ditambah 900 ditambah 300 berapa? 1.200. Oke. Jumlahnya berapa? 10
202 ditambah 3.300. Hasilnya 13.502. Sama dengan cara sebelumnya. Jumlah dibagi unit, 13.502 dibagi 1.200 berapa? 11,25. Oke, tanggal 27 dijual berapa? 200 unit. Harganya berapa? Ya, betul, 11,25. Ambil di harga saldo. Berarti 11,25 dikali 200, hasilnya 2.250. Maka jumlah unitnya berapa? Saldo unitnya 1.200 ditambah 200, 1.400. 502 ya, maaf. 502 ditambah 2250, hasilnya 15.752. Sehingga harganya berapa? Dibagi 1.400. 11,25. Lanjut, tanggal 28 dijual lagi. Oke, dijual berapa? 300 ya. 300 unit. Harganya berapa? 11,25. 300 dikali 11,25. 375. Nah, unitnya 1.700. Jumlahnya berapa? 3.375 ditambah 15.752. 19.127. Sehingga harganya 19.127 dibagi 1.007. Oh sorry, bukan 1.700 ya, ini dikurang ya. Ini nih, kita ralat. Kan ini dijual, berarti ini dikurang ya. 1.200 dikurang 200, harusnya 1.000. Ini juga dikurang, maaf, 13.502 dikurang berapa? 2.250. 11.252 berarti 11.252 dibagi 1.000. Hasilnya sama, 11,25. Kemudian di sini dikurang lagi, 1.000 dikurang 300 berapa? 700. Nah, di sini dikurang ya. 11 dikurang 11.252 dikurang 375. Oke. Berarti berapa? 11.252 dikurang 375. 7.877. Sehingga harganya 7.877 dibagi 700. 11,25. Kemudian tanggal 30. Pembelian. Berapa? 100, harga 13.300. Oke, berarti baru nih ditambah. Berapa? 700 tambah 100, 800. Harganya 7.877 ditambah 1.300.
9177 dibagi 800. Hasilnya 11,47. Nah, jadi beda antara menghitung dengan metode FIFO first in first out berbeda dengan metode LIFO last in first out dan average. Ya. Oke, jadi jangan sampai salah apa yang diminta. Kalau memang FIFO berarti kalian harus mengerjakan persediaan. Jadi gini, kalau FIFO, ya, FIFO, misalkan ada persediaan pertama, persediaan kedua, persediaan ketiga. Nah, kalian harus cara mengeluarkannya begini. Turun ke bawah. Tapi kalau LIFO, ada persediaan pertama, persediaan kedua, persediaan ketiga. Dia naik. Nah, kalau average, itu dirata-ratakan. Pembelian itu ditambah, penjualan itu dikurang. Sehingga harga didapat dari jumlah dibagi unit. Paham sampai sini? Oke, silakan kerjakan e-learningnya ya. Jika ada pertanyaan, silakan di komen di e-learning, nanti akan saya jelaskan. Oke, terima kasih, semangat, sehat selalu, jaga jarak, jaga kesehatan, salam sehat buat semuanya ya. Saya akhiri penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.